Kita mulai record. Ya, ini dia. Ya. Jadi secara bahasa, ilmu artinya tahu ataupun mengetahui. Secara terminologi ataupun istilah, yaitu semua pengetahuan yang dikumpulkan dengan metode ilmiah. Ya, semua pengetahuan yang dikumpulkan ataupun diketahui atau didapatkan melalui sebuah metode ilmiah. Itu yang disebut dengan ilmu. Adapun pengetahuan ataupun sesuatu yang kita ketahui tapi tidak berdasarkan metode, ya, tapi tidak berdasarkan metode, maka itu belumlah disebut sebagai ilmu. Hanya saja bisa disebut sebagai pengetahuan saja. Ya, kita tahu tentang misalnya kita tahu tentang mobil, kita tahu tentang matahari, kita tahu tentang bunga. Ya. Karena apa? Mungkin mendengar, mungkin melihat, mungkin merasakan, ya. Tapi itu baru hanya sekedar disebut pengetahuan, belum bisa disebut sebagai sebuah ilmu. Kenapa? Sesuatu itu disebut sebagai sebuah ilmu apabila sudah dilakukan sebuah penelitian dengan metode, ya, dengan metode yang disebut dengan metode ilmiah, ya. Maka dapat juga dikatakan bahwasanya ilmu itu merupakan hasil atau produk dari sebuah proses. Berarti ada proses yang dilakukan, ya. Mungkin kita merasakan kenapa api itu panas, misal. Kita mencium kenapa ada bau wangi-wangian, atau kenapa hidung kita bisa mencium, kenapa tangan kita bisa meraba. Yang kita tahu mungkin tangan ini bisa meraba, itu pengetahuan, ya, yang kita tahu. Tapi kenapa tangan ini bisa meraba, kenapa hidung itu bisa mencium, kenapa mata itu bisa melihat. Maka untuk mengetahuinya, ya, maka butuh proses. Proses itu menggunakan yang dinamakan dengan metode ilmiah, ya, yang dibuat dengan menggunakan metode ilmiah sebagai sebuah prosedur. Nah, setelah melalui metode ilmiah tadi, mendapatlah sebuah kesimpulan, ya, didapatkan sebuah kesimpulan. Ternyata yang menyebabkan tangan bisa meraba ada A, B, C, dan D. Atau dikatakan kenapa mata bisa melihat karena A, B, C, dan D. Atau misalnya kita batuk, ya. Nah, batuk banyak penyebabnya. Bisa karena alergi udara, bisa karena pengaruh makanan dan seterusnya. Tapi itu kan baru pengetahuan. Baru pengetahuan. Nah, baru diteliti, ya. Kenapa bisa batuk secara menggunakan metode. Ketika didapatkan hasil ataupun kesimpulan, maka itulah disebut dengan ilmu. Ya, maka itu baru disebut sebagai sebuah ilmu. Nah, jadi itu beda ilmu dengan pengetahuan. Nah, pengetahuan nanti juga akan kita dalami lebih dalam lagi atau lebih lanjut lagi pada sesi berikutnya. Nah, sekarang masuk kepada apa itu metode ilmiah. Ya, tadi ilmu secara bahasa dan istilah. Ya. Apa itu metode ilmiah? Ya, metode ilmiah di dalam sebuah ilmu itu pertama berangkat dari sebuah yang disebut dengan masalah. Ya, ada masalah, ada yang sesuatu yang ingin kita ketahui, sesuatu yang ingin kita kenali, baik itu dari masalah, fenomena, ya, atau segala sesuatu yang sifatnya, kalau filsafat segala sesuatu yang ingin kita ketahui, ya, itu bahasanya. Jadi itu ada disebut dengan masalah. Atau ada objek, bahasanya bisa jadi bahasa lainnya disebut juga ada objek yang akan kita teliti atau objek yang ingin kita ketahui. Itu pertama sekali. Baru ada yang disebut dengan hipotesis.
Ya, hipotesis. Apa itu hipotesis? Nah, ini dia, hipotesis itu adalah anggapan dasar ya atau jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga ya, karena masih harus dibuktikan kebenarannya ya. Misalnya api panas ya, ataupun AC kenapa bisa dingin ya, atau kenapa bisa terjadi inflasi ya. Ada hipotesis. Hipotesis itu adalah praduga awal kita ya, praduga awal. Misalnya kenapa badan kita jadi meriang, misal kenapa badan kita jadi meriang, maka ada hipotesis. Hipotesis itu adalah praduga sementara ya, praduga sementara. Bisa saja kita, oh karena kemarin kita habis panas-panasan lalu minum es, ya itu praduga sementara. Itu namanya praduga, ada namanya hipotesis. Ya, hipotesis itu bisa berdasarkan praduga, bisa juga berdasarkan asumsi-asumsi yang ada. Ya, asumsi-asumsi yang ada. Maka baru belum dikatakan, tapi kenapa disebut hipotesis? Itu sifatnya praduga sementara karena masih harus dibuktikan. Ya, harus dibuktikan. Misalnya, kenapa saya sudah belajar tapi nilai saya tidak naik-naik misalnya. Ya, oh mungkin karena saya kurang dalam matematika misalnya, atau saya kurang dalam menghafal misalnya, atau memang nasib saya gitu. Itu namanya hipotesis dulu ya, sebelum bisa dibuktikan apa yang menjadi faktor utamanya atau menjadi jawaban sebenarnya dari praduga kita itu, atau membuktikan. Bisa saja hipotesis itu bisa menjadi ilmu ataupun benar ketika sudah dibuktikan dengan metode ya, sudah dibuktikan dengan metode ilmiah. Lalu di dalam ilmu juga harus ada yang namanya teori. Ya, ada namanya teori. Apa itu teori? Sebuah sistem atau konsep yang mengindikasikan adanya hubungan di antara konsep-konsep tersebut. Ya, yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Yaitu namanya teori. Ya. Teori ini berdasarkan kepada hasil penelitian sebelumnya yang mungkin ada keterhubungan dengan apa yang kita teliti. Itu disebut dengan teori. Misalnya dalam penelitian sebelumnya orang ada membahas tentang konflik budaya misal. Ya, ada tentang konflik budaya, atau ada orang yang membahas tentang konflik identitas misalnya, ada konflik identitas. Nah, kita sekarang meneliti tentang konflik agama misal. Ya, kita meneliti tentang konflik agama. Nah, penelitian sebelumnya itu kan berbicara tentang persoalan konflik. Ya, penelitian sebelumnya itu berbicara tentang konflik. Nah, karena ada kesamaan dengan apa yang kita teliti, ya, maka kita bisa menggunakan pendekatan teori sebelumnya, ya, sebagai bentuk mencari adanya keterhubungan antara apa yang kita teliti sekarang dengan apa yang pernah diteliti orang sebelumnya. Itu disebut dengan teori. Ya, itu disebut dengan teori. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan pengumpulan data ataupun analisis data, ya, yaitu penyelidikan terhadap sesuatu peristiwa. Itu diselidiki, dikumpulkan data bukti yang ada, ya, terkait dengan apa yang sedang kita teliti, karangan, perbuatan dan sebagainya, untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, ya, atau sebab musabab, duduk perkara dan sebagainya. Data. Ya, misalnya kita ingin melihat kenapa mahasiswa malas dalam melaksanakan perkuliahan misalnya secara daring. Itu misal, ya. Kenapa mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang malas melaksanakan kuliah secara daring, contoh. Ya, maka kalau teorinya mana? Ya, secara teoritis bisa kita lihat misalnya ada di penelitian sebelumnya mengkaji tentang faktor yang penelitian sebelumnya mengkaji tentang
indikasi ataupun kemalasan seorang anak dalam PBM secara daring. Ya, bisa itu sebagai teori kita, teori yang kajian-kajian sebelumnya yang bisa kita angkatkan sebagai pendekatan ya, karena ada itu disebut dengan teori hubungan. Ya, teori itu adalah kajian sebelumnya yang ada keterhubungan dengan apa yang kita teliti. Nah, maka kumpulkan data. Bagaimana disebut dengan data? Ya, biasanya kalau di dalam penelitian itu ada data awal, ada data di tengah, ada data di akhir. Data di awalnya itu membuktikan, misalnya data di awal, apa yang menyebabkan kita mengatakan malas itu mahasiswa UIN melaksanakan kuliah secara daring. Contoh, data awal kita buktikan asumsi awal kita itu apa? Pertama, dari sekian jumlah, misalnya ada 30 siswa, ya ada 30 siswa UIN misalnya. Nah, yang hadir kuliah itu hanya sekitar 10 orang. Misal, hanya 10 orang. Nah, itu sudah menjadi data awal kita. Baru nanti kita untuk menjawabnya itu kita butuh data lagi. Ya, kita mengobservasi data, mencari data tentang kebenaran apa menjawab pertanyaan yang sedang kita teliti. Baru kita misalnya datangi satu-satu, ya. Oh, ternyata ada kita temukan pertama memang karena rumahnya jauh, itu dapat kita data satu. Atau memang kita dapatkan secara ekonominya dia kurang mampu, misal. Itu data lagi, ya, data lagi. Baru nanti kita setelah data itu kita kumpulkan, baru kita bisa mengambil yang namanya kesimpulan. Oh, ternyata bukan malas, tapi karena memang faktor ekonomi dan faktor keterbatasan jangkauan jaringan yang menyebabkan ya sedikitnya mahasiswa UIN yang melaksanakan yang namanya kuliah secara daring. Nah, itu baru bisa ditarik sebuah kesimpulan. Nah, itu yang disebut dengan metode ilmiah. Ada masalah, ada hipotesis, ya, ada teori, ada pengumpulan dan analisis data, ya, pengumpulan dan analisis data, ada yang disebut baru bisa kita lakukan penarikan, ya, ada yang baru bisa kita simpulkan, ya, apa yang menjadi pertanyaan kita dari data-data yang kita dapatkan di lapangan. Oke, itu yang disebut dengan metode ilmiah. Nah, adapun tujuan dari metode ilmiah ya adalah satu kegiatan penelitian terhadap suatu gejala, kondisi pada suatu bidang dengan menggunakan prosedur, ya, cara atau alat dan metode ilmiah yang mana bertujuan untuk mendapatkan suatu kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah itu artinya kebenaran pengetahuan yang didapatkan setelah melalui proses. Itu disebut dengan kebenaran ilmiah. Ya, kebenaran pengetahuan yang kita dapatkan setelah melaksanakan atau melalui sebuah proses. Itu yang disebut dengan kebenaran ilmiah. Nah, bagaimana sifat kebenaran ilmiah itu? Ya, sifatnya lagi. Ya, sifat kebenaran ilmiah itu. Nah, yang metode tadi sudah, ya, apa itu metode ilmiah sudah, ya, apa tujuannya sudah. Nah, sekarang kita pahami dulu sifat dari kebenaran ilmiah itu seperti apa. Ya. Yang pertama bersifat empiris atau empirik, bahasa orang lainnya bisa ada bersifat empiris ataupun empirik. Yang kedua bersifat sistematis. Ya. Yang ketiga bersifat objektif. Yang keempat bersifat analisis. Yang kelima bersifat verifikatif. Yaitu sifat kebenaran ilmiah. Ya, kalau metode tadi di dalam langkah-langkah itu ya setelah di dalam langkah-langkah sampai nanti ditemukan jawaban dari pertanyaan kita, maka tidak ada sifat-sifat yang dapat kita temukan ya di dalam kebenaran dalam proses sampai menemukan jawaban ataupun kebenaran ilmiah. Yang pertama bersifat empiris. Bersifat empiris berdasarkan pengalaman. Ya. Artinya apa? Diperoleh dari penemuan, percobaan, pengamatan yang telah dilakukan. Ya. Jadi metode ilmiah itu salah satu cara untuk menghasilkan sebuah bukti yang empirik. Ya, bukti yang empirik itu artinya apa? Ditemukan
melalui sebuah proses percobaan, pengamatan, ya, ataupun tahapan-tahapan. Ya, itu yang disebut dengan empiris ataupun empirik. Sesuatu yang dapat dibuktikan secara metode ilmiah atau kebenaran ilmiah. Ya, bisa dibuktikan baik secara pengamatan, bisa dibuktikan secara percobaan, ya, bisa dibuktikan secara metode ilmiah. Itu yang disebut dengan empirik. Ya, ilmu itu kan ada dua juga dalam filsafat itu kan ada namanya kebenaran filsafat itu yang ada disebut kebenaran empirik. Ya, empirik itu ini yang dimaksud kebenaran empirik dalam filsafat, yaitu diperoleh melalui sebuah percobaan, pengamatan ataupun melalui sebuah teori ilmiah. Ada kebenaran yang sifatnya bersifat rasional, ya, bersifat rasional itu dalam filsafat. Sedangkan dalam filsafat ilmu atau dalam ilmu sendiri, ya, ilmu, ya, sifat kebenarannya itu adalah empirik, ya, khusus ya, ilmu itu sifatnya kebenarannya empirik. Kalau filsafat ada dua, yaitu kebenaran empirik dan kebenaran rasional, ya, rasional, bersifat empirik dan bersifat rasional. Tapi kalau dalam ilmu hanya bersifat empirik saja. Yang kedua sifatnya adalah sistematis, ya. Artinya sifat sistematis itu adalah sudah usaha yang dilakukan untuk mengurai dan merumuskan sesuatu dalam hubungan yang teratur dan logis sehingga membentuk suatu sistem yang berarti secara utuh, menyeluruh, terpadu, mampu menjelaskan rangkaian sebab akibat menyangkut objeknya. Ya, kita tahu di dalam apa yang menjadi pertanyaan kita di atas tadi atau apa yang objek yang kita teliti sampai nanti menemukan jawabannya, ya, jawaban dari objek yang kita teliti, kita sudah bisa menjelaskan hubungan sebab akibatnya. Ya, kenapa sampai hasil jawaban kita seperti itu atau sampai kenapa kesimpulan kita seperti itu. Dari objek yang menjadi penelitian kita mengerti ini hubungannya, sebabnya, bla 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 sampai kita mendapatkan jawaban. Akibatnya seperti ini. Beginilah akhir dari jawaban. Itu disebut dengan sistematis. Ya, artinya kita bisa merumuskan atau merunutnya secara logis dari H, B, C, D, E, F sampai nanti kita sampai kepada sebuah kesimpulan. Ya, mampu kita menjelaskan rangkaiannya. Ya, mulai dari bagaimana sih itu bisa terjadi? Ya, ini bisa terjadi karena ada pertemuan antara arus A dengan arus B misal. Ya, maka terjadilah akibat dari pertemuan arus A dan arus B timbullah arus C misal dan seterusnya sampai kepada kita mendapatkan kesimpulan. Itu yang disebut dengan sistematis. Ya, ada tahapan, ada kerangka, ya, yang dilalui yang menjadi sebab akibat dari sebuah objek yang kita teliti sampai kepada jawaban yang kita atau kesimpulan yang kita temukan. Itu disebut dengan sistematis. Terus bersifat apa lagi? Bersifat objektif. Ya, metode ilmiah itu, ya, metode ilmiah itu disebut juga kerangka yang sudah sistematis gitu loh. Ya. Dengan menggunakan metode ilmiah berarti secara otomatis kita sudah menganalisis untuk mengetahui sesuatu itu secara sistematis. Artinya apa? Ada tahapan, ya, tahapan yang kita lalui sehingga kita menemukan hubungan sebab akibat dari sesuatu objek yang kita teliti dengan kesimpulan yang kita dapatkan. Ada sifatnya yang ketiga adalah sifat objektif. Apa itu sifat objektif? Yaitu keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat ataupun pandangan pribadi. Jadi jawaban itu berdasarkan data dan fakta, bukan pendapat kita, bukan berdasarkan pengalaman pribadi kita ataupun asumsi pribadi kita. Ya, jadi sifat dari sebuah ilmu kebenaran ilmiah itu bersifat objektif. Artinya penilaian itu bukan berdasarkan kepada a priori kita, tapi berdasarkan kepada apa? Bukti yang kita dapatkan atau data yang kita temukan di lapangan. Ya. Jadi kebenaran itu berdasarkan data yang kita dapatkan di lapangan. Ya, itu maka sifatnya objektif. Jadi kebenaran itu bukan berdasarkan pendapat kita, tapi
pendapat itu datangnya dari data yang kita temukan di lapangan. Nah, selanjutnya apa lagi? Ada yang disebut dengan analisis. Ya, analisis bersifat analitik. Apa itu analisis? Aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk dikelompokkan ya menurut kriteria tertentu dan kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya. Itu analisis. Ya, itu disebut dengan analisis. Dari data itu, data yang kita temukan kita analisa. Ya, analisa itu ada namanya deskriptif analitis, ada juga disebut dengan verifikatif analitis. Nanti akan kita dalami lagi pada bab berbeda, bab pertemuan yang lain, materi yang lain untuk memperdalam tentang analisis ini. Ya, jadi setiap data itu harus dianalisa. Dianalisa dulu data itu. Data itu bisa metodenya di antara metode analisis itu ada deskriptif. Ya, apa itu metode deskriptif dan apa itu metode deskriptif verifikatif. Kalau deskriptif itu menjabarkan, mendeskripsikan data yang kita temukan. Ya, kalau verifikatif itu memverifikasi apakah sama ya data yang kita temukan dengan data yang ada sebelumnya atau dengan rumus yang ada atau dengan teori yang ada. Itu verifikatif namanya. Ya, verifikatif itu memverifikasi benar sesuai tidak atau tidak sesuai. Itu verifikasi. Kalau deskripsi itu menjabarkan data yang kita temukan itu disebut dengan menganalisis deskriptif. Ya, menganalisanya dengan cara mendeskripsikannya. Kalau analisis verifikatif itu mencocokkan dengan konsep yang ada, rumus yang ada atau teori yang ada sebelumnya. Ya, cocok atau tidak cocok, berbeda atau tidak gitu. Ya, atau dia menghasilkan sesuatu yang sifatnya yang baru. Itu disebut dengan analisis ya. Jadi data itu dianalisis. Nah, ilmu itu harus ada analisisnya dulu. Ya, sampai kesimpulan itu bagaimana dia bisa menjadi kesimpulan, maka harus melalui sebuah yang disebut dengan analisis. Baru yang dianalisis apa? Yang dianalisis itu data. Ya, data yang kita dapatkan. Baru sifatnya adalah verifikatif. Ya, verifikasi bahasanya. Apa itu verifikasi? Verifikasi artinya apa? Terbuka untuk bisa ditelusuri, ya, atau diperiksa dan dibuktikan kebenarannya setiap waktu. Ya, bisa diuji lah bahasanya. Ya, bisa diuji, bisa dibuktikan, bisa dikaji kembali. Itu yang disebut verifikasi. Ya, sifatnya nanti kalau verifikasi bisa saja ada yang membantahnya nanti atau ada juga nanti yang artinya mendukung ya atau memberikan sesuatu nilai tambah yang berbeda ya atau melanjutkan bisa juga itu disebut dengan verifikasi. Ya, verifikasi itu apa yang sudah kita temukan ya itu bisa dibantah orang ya bisa bisa menjadi sesuatu yang dikuatkan oleh penelitian setelahnya ya atau ditambahkan oleh penelitian setelahnya ataupun bahkan bisa ditolak ataupun dibantah dengan penelitian yang akan datang. Itu disebut dengan verifikasi. Jadi sifatnya itu sifat dari kebenaran ilmiah itu ada empirik satu, sistematis, ya ada objektif, ada analisis, ada verifikatif, ada verifikasi. Ini sifat dari kebenaran ilmiah. Kalau sudah ada unsur-unsur ini berarti dia sudah bisa disebut sebagai sebuah ilmu. Ya, dia sudah bisa disebut sebagai sebuah ilmu. Pengetahuan itu ya sudah bisa disebut sebagai sebuah ilmu. Kenapa? Dia bersifat empirik. Yang kedua, dihasilkan melalui sebuah sistematis atau tahapan. Yang ketiga, bersifat objektif, bukan berdasarkan pendapat pribadi. Yang ketiga, dia sudah dapat dianalisis. Dia mempunyai kerangka analisis. Yang kelima, bisa diverifikasi. Ya, artinya bisa dikaji ulang. Ya, kapanpun bisa ditelaah kembali. Ya, ditelusuri kembali kebenarannya, diperiksa, itu disebut dengan verifikasi. Nah, itulah yang disebut dengan ilmu. Baik itu ilmu secara bahasa dan istilah, ya. Terus ada disebut metode ilmiah, ilmu itu harus menggunakan
metode ilmiah, ya, metode ilmiah ya untuk sampai kepada kesimpulan. Nah, sifatnya itu bersifat empirik, ya. Terus ada bersifat sistematis, ya. Maka kenapa harus ada metode ilmiah? Ya, untuk dapat mencukupkan atau memenuhi syarat sebagai sebuah kebenaran ilmiah, maka dibutuhkanlah yang dinamakan dengan metode ilmiah, ya. Untuk dia bisa disebut sebagai sebuah kebenaran ilmiah, ya, bisa disebut sebagai pengetahuan ilmiah, maka perlu melalui yang dinamakan dengan metode ilmiah. Ini jalan agar dia bisa disebut sebagai sebuah ilmu, ya, atau bisa juga dikatakan sudah menjadi sebuah hukum. Nah, itu bahasanya bisa dikatakan juga sebagai sebuah hukum, ya. Kalau tidak hanya disebut sebagai pengetahuan saja, ya, karena belum dibuktikan dengan metode, ya. Pengetahuan itu sifatnya belum empirik, artinya apa? Belum melakukan sebuah namanya proses percobaan, ya. Tidak bersifat sistematis, itu pengetahuan, ya. Tidak bersifat objektif. Kalau pengetahuan itu bisa saja objektif karena berdasarkan pengalaman pribadi, ya, berdasarkan asumsi pribadi. Tidak bersifat analitis. Kalau pengetahuan atau sesuatu itu bisa saja tidak bersifat analitis karena tidak ada data yang dianalisa, ya. Terus yang ketiga, tidak bisa diverifikasi, ya. Bagaimana memverifikasinya kalau pendapat pribadi, ya? Nah, ini yang disebut dengan ilmu. Jadi disitulah nanti kita juga bisa membedakan apa beda ilmu dan pengetahuan. Ilmu itu sudah menjadi sebuah hukum, artinya apa? Sudah menjadi sebuah ketetapan yang sudah melalui sebuah proses. Maka disebut dengan empirik, ya, sistematis, ya, karena dia sudah melalui tahapan. Ada hubungan sebab akibat yang dapat kita jelaskan. Terus ada objektif, bukan berdasarkan kepada pendapat pribadi. Yang ketiga analisis, ada data-data yang menjadi bahan analisisnya, yang sehingga kita mendapatkan kesimpulan. Terus ada verifikasi, artinya apa? Bisa dikaji kembali, bisa diulas kembali, bisa dikembangkan kembali, ya, bisa dibuktikan kebenarannya. Kapan saja orang bisa menganalisanya atau membuka penelitian itu kembali, ya, terkait dengan apa yang menjadi kesimpulan kita. Jadi itu dia tentang yang disebut dengan ilmu. Oke, baik, sampai di sini sudah terbayang dulu kerangka yang disebut dengan ilmu. Ya, apa itu ilmu? Ilmu harus melalui sebuah metode ilmiah. Kalau tidak melalui metode ilmiah, maka dia belum bisa disebut dengan ilmu. Hanya bisa disebut sebagai pengetahuan. Apa saja yang disebut dengan metode ilmu? Ada masalah, ya. Apa yang disebut dengan metode ilmiah itu? Dalam metode ilmiah ada masalah, ada hipotesis, ada teori, ada pengumpulan dan analisis data, ada baru disebut bisa dilakukan pengambilan kesimpulan. Nah, sifat dari ilmiah itu sendiri bagaimana? Sifat sesuatu itu dikatakan ilmiah, pertama, ya, ketika dia sudah melalui sebuah metode ilmiah, ya, sudah melalui sebuah metode ilmiah, ya. Nah, di dalamnya terdapat nilai-nilai atau terdapat sifat-sifat. Yang pertama sifatnya empirik, kedua sifatnya sistematis, ketiga sifatnya objektif, keempat sifatnya analitik, dan kelima sifatnya verifikasi. Bisa diverifikasi atau dibuktikan kebenarannya. Ya, itu dan disebut dengan ilmu. Oke? Sampai di sini itulah yang disebut dengan ilmu. Kemarin filsafat, sekarang ilmu. Ya, kemarin itu filsafat, sekarang adalah ilmu. Belum habis ini baru kita masuk filsafat ilmu. Lagi. Baik, sampai di sini dari apa yang saya sampaikan, ada kira-kira yang kurang jelas atau mungkin penyampaian saya terlalu cepat atau yang butuh penekanan ulang, silahkan, ya. Jika ada yang mau bertanya atau menyampaikan pendapatnya juga boleh, silakan.
Oke, silakan jika ada yang masih pengen bertanya terkait dengan materi yang barusan kita sampaikan, kita utarakan terkait dengan ilmu dulu. Ilmu dulu. Itu yang disebut dengan ilmu. Ya, sesuatu disebut dengan ilmu ketika dia sudah melalui yang disebut dengan proses ataupun melalui metode ilmiah. Ya, apa itu metode ilmiah? Ada objek, ya, yang kita teliti, ya, ada hipotesis, ya, ada teori, ada pengumpulan, ada penarikan kesimpulan. Nah, nantilah kita coba insya Allah secara dalam tugas nanti kita coba, ya, bagaimana menggambarkan atau posisi-posisi atau yang disebut dengan poin-poin metode ilmiah dalam sebuah penelitian ilmiah, ya, dalam sebuah penelitian ilmiah. Secara konsep dan teoritis itu dia yang disebut dengan ilmu. Gimana? Ada yang menjadi pertanyaan sampai di sini terkait dengan materi kita yang disebut dengan ilmu terlebih dahulu? Ya, sederhananya apa itu ilmu? Apa itu metode ilmiah? Ya, apa itu sifat dari, ya, pengetahuan ilmiah? Tiga itu saja dijawab, sudah terjawab, berarti sudah cukup dulu untuk mengenal apa yang disebut dengan ilmu. Ya, tiga itu saja dulu untuk mengetahui apa itu yang disebut dengan ilmu. Minimal kita sudah bisa membedakan apa beda ilmu, ya, dengan pengetahuan. Ya, apa beda ilmu dengan pengetahuan. Oke, jika tidak ada pertanyaan sampai di sini, ya saya rasa mungkin sudah cukup bisa memahami kerangkanya, ya, dalam tentang ilmu ini, ya, definisi ilmu, ya, apa itu ilmu, ya, sudah bisa memahami minimal kerangkanya, ya, sudah bisa menjelaskan yang pertama itu apa itu filsafat dulu, ya, sekarang itu apa itu ilmu. Nah, baru besok kita akan masuk kepada apa itu yang disebut dengan filsafat ilmu. Ya, baru masuk kepada apa yang disebut dengan filsafat ilmu. Kemarin apa itu filsafat, sekarang apa itu ilmu, dan besok insya Allah kita akan bahas apa itu filsafat ilmu. Baik, mungkin jika tidak ada pertanyaan sampai di sini, saya harap, ya, sudah bisa menggambarkan ataupun menempatkan pada posisinya, ya, kerangka-kerangka yang sudah kita sampaikan, baik terkait filsafat dan terkait dengan ilmu. Ya, insya Allah silakan dilanjutkan dengan transfernya apa yang sudah disampaikan tadi ke dalam sebuah catatan rangkuman, ya, pribadi agar bisa menjadi apa bahasanya, ya, al ilmu kasaid, itu kalau filsafat orang Arabnya, al ilmu kasaid qayyid suyudaka bihibalin wathiqatin, ya, ilmu itu bagaikan binatang buruan, ya, maka ketika sudah didapatkan maka ikatlah. Bagaimana cara mengikatnya? Ya, cara salah satunya yang mengikatnya itu adalah dengan menuliskannya. Ya, makanya orang-orang terdahulu itu mendapatkan satu ilmu, apa yang dia ketahui, apa yang dia pahami, langsung ditulis. Ya, budaya menulis itulah yang diwariskan oleh generasi-generasi sebelum kita. Maka silakan dituliskan ke dalam catatannya apa yang sudah kita sampaikan barusan, ya. Nanti akan ketahuan itu ketika mencatat itu pasti ada tadi ini maksudnya apa, ya. Oh, ini maksudnya tadi apa.
Ya, kita bisa mengukur pemahaman kita sampai di mana dengan mencatat tersebut. Ya, dengan cara mencatat itu kita dapat mengukur pemahaman kita sampai di mana. Ya, jika ada pertanyaan terkait dengan materi yang sudah disampaikan, silakan ya disiapkan dan silakan ditanyakan pada pertemuan kita berikutnya. Ya, jika tidak ada lagi pertanyaan atau tanggapan dari peserta yang hadir pada kesempatan siang hari ini, saya rasa kita cukupkan materi kita untuk terkait dengan apa itu ilmu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya dengan apa yang sudah disampaikan. Ada hal yang baru ilmu yang kita dapatkan, pengetahuan ataupun pemahaman yang dapat kita dapatkan dari materi yang barusan kita sampaikan. Mungkin dari saya itu saja ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.